Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 12310122823. Saya dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas tentang geopolitik, geografis, dan otonomi daerah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik internasional dan hubungan kekuasaan antar negara. Ada beberapa faktor penting di dalam geopolitik di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia yang strategis. Mengapa dikatakan strategis? Dikarenakan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dikarenakan letak Indonesia yang strategis ini, membuat Indonesia menjadi titik pertemuan perdagangan antar internasional. Faktor yang kedua adalah kekayaan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, serta kekayaan di dalam laut. Sumber daya ini mempengaruhi ekonomi domestik serta berperan penting di dalam energi politik internasional untuk menarik perhatian negara-negara lain. Faktor yang ketiga adalah keberagaman dan jumlah pulau. Dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keberagaman budaya, etnis, dan bahasa yang signifikan. Kondisi ini mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri serta kebijakan otonomi daerah untuk menjaga stabilitas di dalam negeri. Faktor yang terakhir adalah aliansi dan kerjasama internasional. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam diplomasi regional dan kerjasama keamanan. Indonesia juga berperan aktif dalam forum internasional seperti G20 PBB serta berbagai organisasi lainnya. Salah satu contoh geopolitik Indonesia adalah diplomasi negeri. Indonesia sebagai produsen utama penghasil minyak kelapa sawit, gas alam, serta batu bara membuat diplomasi ini untuk menghubungkan atau mempererat hubungan dengan antar negara-negara importer utama seperti China, Jepang, dan India. Kebijakan ini tidak hanya untuk menguntungkan ekonomi di dalam negeri saja, melainkan untuk memperkuat posisi geopolitik di Indonesia. Geografis dalam konteks Indonesia itu mencakup lokasi negara, iklim, topografi, sumber daya alam, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan perkembangan sosial. Salah satu contoh geografis Indonesia adalah kependudukan dan pemukiman. Indonesia itu menduduki posisi keempat terbesar di dunia yang memiliki penduduk terbanyak dengan lebih dari 270 juta jiwa. Salah satu pulau di Indonesia yang memiliki penduduk terpadat adalah Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan dan Papua itu memiliki penduduk yang lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah kota atau daerah seperti kabupaten, provinsi, ataupun kota, yang mana diberikannya kewenangan sebagian pemerintah pusat ini untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari daerah tersebut. Tujuan utama dari otonomi daerah ini adalah untuk responsivitas, meningkatkan responsivitas, efisiensi, ataupun respon dari masyarakat dalam proses kepemerintahan. Beberapa prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah desentralisasi kekuasaan. Proses pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini untuk mengatur urusan kepemerintahan lokal. Salah satu dari urusan pemerintahan lokal ini seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan untuk memastikan
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Ada beberapa manfaat dari adanya otonomi daerah ini. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan atau membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan dari lokal tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan partisipasi dari masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat ini membuat masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses kepemerintahan ataupun pengambilan keputusan di daerah tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam di daerah tersebut ataupun mengatur keuangan dengan lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan inovasi lokal. Pengembangan inovasi lokal membuat pemerintah daerah ataupun mendorong pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi di dalam pelayanan publik serta pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, Indonesia berusaha mengakomodasi keberagaman dan kompleksitas wilayahnya serta berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah yang merata di seluruh Nusantara. Baiklah, selesai penjelasan mengenai tentang geografis, geopolitik, serta otonomi daerah di Indonesia. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila dari penjelasan